pagi, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kami akan membawakan atau menyampaikan terkait dengan tema tahunan, yaitu bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Dan tema secara khusus bulan Mei adalah bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami ucap syukur atas pagi ini. Kami diizinkan Tuhan untuk boleh bangun, boleh istirahat di malam, dan saat ini sudah disegarkan kembali. Dan kami akan merenungkan firman-Mu secara singkat. Pimpin kami, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Roma 8 ayat 14 menegaskan, semua orang yang dipimpin Roh adalah anak Allah. Hidup yang dipimpin Roh Kudus bukanlah pilihan, melainkan bukti identitas anak-anak Allah yang bertumbuh, di mana kita menyerahkan kehendak, keputusan, dan karakter secara keseluruhan kepada tuntunan Roh, menghasilkan ketaatan buah Roh yang kita tahu ada 9 macam, antara lain sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, dan kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Semua itu demi kemuliaan bagi Tuhan. Nah, apa isi singkat perenungan bagi ayat tersebut? Ya, salah satunya adalah bukti identitas sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah tanda nyata seseorang adalah anak Allah. Ini menunjukkan hubungan intim, bukan sekedar kepatuhan hukum. Yang kedua itu penyerahan diri secara penuh. Bertumbuh dalam Roh berarti melepaskan kendali diri dan membiarkan Roh Allah memimpin jalan pikiran, keinginan, dan tindakan sehari-hari kita. Bapak Ibu sekalian, tentunya selain ada hidup dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh juga ada ketaatan atas daging. Roh Kudus memampukan kita mematikan perbuatan daging atau dosa, yaitu dosa itu seperti kecemaran atau kenajisan, hawa nafsu, penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu yaitu merupakan penyembahan apapun selain Tuhan, dan sihir. Juga ada konflik sosial, relasional, adanya permusuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perpecahan, roh pemecah, dan kedengkian, dan lain sebagainya. Ketidaksadaran seperti kemabukan dan pesta pora, seperti dalam tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, bisa dibaca sendiri. Bapak sekalian, juga terkait menghasilkan buah roh tadi, hidup yang dipimpinnya akan berdampak pada karakter yang semakin menyerupai Kristus, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kasih di dalam kehidupan setiap harinya. Juga bagian ini ada cara bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu antara lain menaati firman Tuhan, membereskan dosa, berdoa, dan berserah. Apa sih menaati firman Tuhan? Di sini Roh Kudus menuntun selaras dengan kitab suci, bukan bertentangan. Kalau berhubungan dengan membereskan dosa, yaitu kita harus taat. Sifatnya ketaatan adalah kunci untuk mempertahankan kepenuhan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga dosa harus segera dibereskan, yaitu ada permohonan ampun kepada Tuhan. Sedangkan yang berdoa dan berserah
yaitu penyerahan kehendak pribadi kepada Allah setiap hari. Jadi itu bagian dari bagaimana kita harus selalu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menyerahkan secara total, secara baik, dimanapun berada. Itu harus selalu menjadi pimpinan kita. Bapak Ibu sekalian, demikian renungan singkat. Kiranya kita semua akan menjadi orang yang selalu taat pada pimpinan Roh Kudus, walaupun tidak dilihat orang atau tidak dilihat oleh keluarga atau setiap orang. Kita harus hidup dalam hidup dipimpin oleh Roh. Salah satu adalah adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman yang singkat ini kami sampaikan, dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami terima kasih sudah bisa menyampaikan renungan pagi ini. Biarlah melalui renungan ini kami selalu diingatkan. Ya Roh Kudus, pimpinlah setiap langkah hidupku, dan semua orang matikan keinginan dagingku, dan bentuklah aku agar semakin menjadi anak Allah yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian hari ini. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan memberkati saudara.